Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan yang akan melanjutkan materi kuliah analisis Fourier. Mulai sekarang kita akan membahas transformasi Fourier. Nah, kaitannya dengan deret Fourier adalah sebagai berikut. Deret Fourier pada interval min L, L diberikan dengan rumus ini, sigma Cn E pangkat In dx per L untuk X di antara min L dan L, dengan Cn sama dengan 1 per 2L kali integral dari min L sampai L fx E pangkat min In dx per L dx. Nah, di sini Cn menyimpan informasi tentang f dengan frekuensi nilai mutlak n pi per L. Semakin besar nilai L, semakin kerap domain frekuensinya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana bila L menuju tak terhingga? Oke, kita bisa memodifikasi rumus bintang ini menjadi sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per 2L sigma Cnl E pangkat In dx per L, dengan di sini Cnl sama dengan integral dari min L sampai dengan L, jadi 1/2L nya sudah diserap ke dalam rumus di atas. Integral dari min L sampai L fx E pangkat min In dx per L dx. Nah, selanjutnya tulis delta C ini sama dengan P per L. Kemudian kita tulis juga Cn sama dengan N kali delta C yang sama dengan N P per L. Maka rumus di atas menjadi fx sama dengan 1 per 2pi sigma dari min hingga sampai dengan hingga Cnl E pangkat I Cnx dc, dan Cnl sama dengan integral dari min L sampai dengan L fx E pangkat min I Cnx dx. Oke. Nah, berikutnya kita hapus ini dulu. Kita melihat di sini jika fx menuju 0 cukup cepat untuk nilai mutlak x menuju tak terhingga, maka nilai Cnl kurang lebih sama dengan integral dari min hingga sampai dengan tak terhingga fx E pangkat min I Cnx dx. Jadi di sini dari min L sampai L sekarang menjadi dari min hingga sampai tak terhingga. Dan kita tuliskanlah ini sebagai f topi Cn. Dalam hal ini fx kemudian kurang lebih sama dengan 1 per 2pi f topi Cn E I Cn x delta C, yang mirip dengan jumlah Riemann untuk f pada interval min hingga tak hingga. Baik, jadi dengan memperkenalkan delta C dan Cn di sini, kita peroleh taksiran untuk Cnl yang sekarang kita tuliskan sebagai f topi Cn yang nilainya kira-kira sama dengan integral tersebut, dan
rumus rekonstruksi untuk F sekarang menjadi seperti ini, yang mirip dengan jumlah Riemann untuk F pada interval minta hingga, pemata hingga atau pada R. Nah, selanjutnya kita lihat jika L menuju tak terhingga, maka delta C akan menuju 0 dan Cn ini semakin memadati R, sehingga hampiran ini dapat diganti dengan tanda sama dengan, dan kedua rumus tadi menjadi yang pertama saya tulis dulu fx yang ini sekarang menjadi sama dengan 1/2pi integral f topi c e pangkat i c x dc. Jadi di sini sigma yang mirip jumlah Riemann itu tadi sudah kita gantikan dengan integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, dan Cn kita tuliskan sebagai C, delta C sekarang menjadi dc. Lalu rumus untuk CNL atau F topi sekarang menjadi F topi C sama dengan integral dari min tak hingga sampai dengan tak terhingga fx e min i cx dx. Nah, kalau ini kita sebut rumus 1 dan ini rumus 2, maka rumus 2 ini disebut sebagai transformasi Fourier dari F, dan rumus 1 merupakan inversinya. Oke, ini baru intro atau pengantar materi transformasi Fourier. Video ini memperlihatkan hubungan antara transformasi Fourier dan deret Fourier pada interval min L, L dengan L yang semakin besar. Pada video berikutnya kita akan mempelajari lebih mendalam apa itu transformasi Fourier dan apa saja sifatnya. Jadi, oke, saya berhenti dulu di sini, dan dalam video berikutnya kita akan membahas transformasi Fourier lebih lanjut. Sampai jumpa.